Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurenda Lestari dari kelas Kewirausahaan B, Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan mereview materi dari e-commerce yang diberikan oleh dosen pembimbing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan kerangka kerja e-commerce. Perdagangan adalah pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui transaksi antara kedua belah pihak atas dasar persetujuan dari keduanya. Pertukaran barang antara kedua belah pihak sudah dilakukan sejak pada masa sebelum uang ditemukan. Transaksi dilakukan dengan cara tukar-menukar barang atau biasa disebut barter. Sejak uang sudah ditemukan, maka setiap barang dan jasa informasi dinilai dengan sejumlah uang. Dalam hal tempat usaha, perdagangan secara konvensional harus memiliki kantor, bangunan, ruko, dan pasar, gudang tempat penyimpanan produk dalam bentuk bangunan, serta layanan terhadap pelanggan harus kunjungan secara langsung. Pertumbuhan teknologi informasi saat ini membawa dampak terhadap budaya perdagangan. Jika seorang pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui tahap muka atau bertemu langsung, maka dengan peran teknologi informasi saat ini, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi tanpa terhalang waktu dan tempat yang terbatas. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah hasil teknologi informasi yang saat ini saya sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Namun, berbagai ragam pengertian atau definisi dari e-commerce tergantung cara pandang setiap orang yang memanfaatkannya. Menurut Hartam Amir 2000, dalam bukunya yang berjudul Net-Ready Strategies for Success in the Economy, memberikan definisi terhadap e-commerce sebagai suatu jenis mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi B2B maupun antar institusi dan konsumen langsung B2C. Berbagai definisi e-commerce menurut cara pandang yang berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik yang tidak dapat dihilangkan, antara lain transaksi antara dua belah pihak yaitu pembeli dan penjual, pertukaran barang, jasa, dan informasi, sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Baiklah, untuk materi yang kedua, peranan elektronik commerce dalam kerangka bisnis perusahaan. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan para praktisi bisnis adalah mendefinisikan e-commerce sebagai cara menjual produk atau jasa di internet. Tentu saja, pengertian ini merupakan hal yang sangat sempit jika dilihat dari karakteristik dan potensi bisnis yang ditawarkannya. Secara prinsip, potensi e-commerce berada dalam sebuah spektrum dengan dua buah titik ekstrem. Titik ekstrem pertama adalah kemampuan e-commerce untuk menjadi flower. Dalam arti kata menirukan bagaimana bisnis konvensional dilakukan ke dalam sebuah arena baru di dunia maya. Misalnya, 1. Pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya secara fisik antara penjual dan calon pembeli digantikan oleh pasar virtual yang mempertemukan mereka yang terkoneksi ke jaringan internet. 2. Uang kertas atau receh, koin, yang biasa dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah digantikan oleh uang digital money. 3. Tanda tangan atau paraf yang biasa menjadi bukti keabsahan suatu transaksi secara hukum digantikan oleh tanda tangan digital signature di dalam dunia maya. 4. Produk-produk semacam dokumen, teks, gambar, audio, dan video yang biasa dijual secara fisik melalui berbagai medium penyimpanan telah dapat diubah menjadi serangkaian kode digital yang siap ditransferkan kapan saja, digitasi, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga, mekanisme elektronik commerce dalam dunia bisnis. Mempelajari e-commerce sebenarnya cukup mudah, karena tidak jauh berbeda dengan memahami bagaimana perdagangan atau bisnis selama ini dijalankan. Yang membedakannya adalah dilibatkannya teknologi komputer dan telekomunikasi secara intensif sebagai sarana untuk melakukan dua hal utama. Koshiro 1997.
mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para pelaku bisnis dan konsumen, dan mendistribusikan data atau informasi tersebut secara cepat dan efisien ke seluruh komponen bisnis yang membutuhkan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan dua cara. Cara pertama adalah secara konvensional, standard orders, seperti yang selama ini dilakukan, baik melalui telepon, fax, atau langsung datang ke tempat penjualan produk atau jasa yang terkait. Cara kedua adalah melakukan pemesanan secara elektronik, online orders, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer yang dapat ditemukan di mana saja, rumah, sekolah, tempat kerja, warnet, dan sebagainya. Materi keempat, 4 tipe aplikasi elektronik commerce. 1. iMarket. Internet market. iMarket didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tipe bisnis yang terjadi adalah B2C, karena sebagai penjual produk atau jasa, perusahaan berusaha menghubungkan dirinya dengan iMarket, yang notabene merupakan komunitas para pengguna internet yang ada di seluruh dunia. Kedua, customer care. Tipe aplikasi e-commerce kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Jika pada waktu terdahulu, perusahaan biasanya menyediakan nomor telepon bebas pulsa, toll free, sebagai sarana yang dapat dipergunakan pelanggan untuk bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan keluhan sehubungan dengan produk atau jasa yang telah akan dibelinya. 3. Vendors management. Hakikat dari sebuah bisnis adalah melakukan transformasi bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa dengan ditawarkan kepada konsumen. Keempat, extended supply chain. Supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah, raw materials, dibeli sampai dengan produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen. Materi kelima, proses bisnis dalam kerangka elektronik commerce. Internet menyediakan akses secara luas dan bebas terhadap semua perusahaan yang telah mendaftarkan diri di dunia maya. Pertukaran informasi dalam arena ini dapat dilakukan secara satu arah maupun interaktif melalui beragam produk elektronik seperti komputer, telepon, fax, dan televisi. Proses bisnis pertama di dalam sistem e-commerce ini dinamakan sebagai information sharing. Prinsip penjual di dalam proses ini adalah untuk mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkannya dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Setelah aktivitas tukar-menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi sudah selayaknya harus melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entiti bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti EDI, Electronic Data Interchange, atau extranet. Materi keenam, evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Secara alami, perusahaan konvensional yang berniat untuk mengimplementasikan e-bisnis biasanya akan melalui tahapan evolusi, perubahan secara perlahan-lahan. Merupakan suatu kewajaran karena selain manajemen tidak mau mengambil risiko besar, biasanya yang bersangkutan masih ingin melihat seberapa visible medium internet dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. 1. Virtual. Pada tahap pertama, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi marketing. Kedua, customer interactivity. Sesuai dengan namanya, pada tahapan berikut, perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, dialog antara perusahaan dengan para konsumen atau calon pelanggan. 3. Transaction enabler. Tahap selanjutnya adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik e-commerce. 4. On-to-on relationship. Pengembangan
Infrastruktur e-bisnis selanjutnya adalah untuk menuju kepada apa yang diistilahkan sebagai on-to-on relations, yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. 5. Communities of interest. Tahap terakhir dalam evolusi e-bisnis adalah kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. Materi terakhir, arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan e-commerce. Dalam berbagai teori manajemen, dikatakan bahwa skenario pengembangan teknologi informasi tak harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Sejalan dengan arti kata bahwa dalam tataran strategis dan aktivitas operasional, pengembangan teknologi informasi semacam e-commerce harus berada dalam kerangka arsitektur bisnis perusahaan. Eberhard Rothschild mendefinisikan arsitektur bisnis perusahaan sebagai penggabungan antara 3 komponen besar, yaitu organisasi, proses, dan teknologi. Untuk sebuah perusahaan berskala kecil, arsitektur bisnis yang ada sangatlah bersederhana, sehingga tidak perlu dilakukan usaha khusus untuk mendefinisikan dan memahaminya. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar, di mana hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya telah sedemikian rumit, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemahaman terhadap arsitektur bisnis perusahaan tanpa adanya pegangan yang jelas dan akurat. Baiklah, inilah materi review dari mata kuliah e-commerce. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.